Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Majelis dan Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban mengucapkan selamat datang dalam ibadah keluarga Rabu tanggal 4 November melalui media video streaming GPIB Hosana Tanjung Uban. Bagi jemaat yang ingin mendapatkan tata ibadah, dapat men-scan atau mengunduhnya di deskripsi siaran ini. Pemberitaan firman Tuhan saat ini disampaikan oleh Pendeta Nyonya Rorodiah Kusumawati Roni SSI Teol. Selamat beribadah, kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 15 baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita satukan hati di dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, sumber penopang kehidupan kami, saat ini kami sekeluarga berkumpul bersama untuk kembali menyembah Engkau. Malam ini kami akan mendengarkan firman-Mu dan hidup kami dibaharui oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami mau belajar untuk berserah dan selalu siap untuk melayani bersama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita masuk ke dalam litani pujian Mazmur pasal 96 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semara ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Oh
Baik jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan memasuki pemberitaan firman. Namun mari kita bersatu hati di dalam doa untuk menaikkan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika Engkau melayakkan kami untuk bersekutu bersama dengan keluarga inti terkasih kami. Dan biarlah lewat persekutuan kami, Engkau hadir dan melawat kami serta memperbaharui kehidupan rohani kami, sehingga kami dari hari ke hari, dari waktu ke waktu seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba untuk menjadi alat-Mu, pewarta sabda Tuhan di tengah-tengah umat kesayangan-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman dan Jalan Kehidupan, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri, kita akan bersama-sama membaca renungan kita yang diambil dari Alkitab, Kitab Maleaki, pasalnya yang pertama ayat 6 sampai 14. Maleaki 1 ayat 6 sampai 14. Kita akan membacanya berbalasan antara saya dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. LAI memberi judul pencemaran korban-korban, yang menyatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma, aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang ditimpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Aku berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Haleluya.
Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Malam hari ini kita bersyukur di dalam penyertaan Tuhan. Sepekan sudah kita dimampukan untuk melaksanakan hari-hari kita, dan di tengah-tengahnya kita juga sebagai umat Tuhan dilayakkan kembali untuk bersekutu bersama dengan keluarga terkasih kita di dalam ibadah keluarga live streaming ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita diajak oleh penulis kitab Maleaki untuk sejenak mengintrospeksi diri kita, mengkoreksi diri kita, apakah tindakan-tindakan, perlakuan-perlakuan kita selama ini sesuai dengan ketetapan Tuhan atau masih di luar ketetapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di dalam tradisi seorang laki-laki Yahudi, mereka biasanya mengenakan topi dengan lingkaran kecil, yang dipakai hari-hari. Mungkin juga di antara kita juga pernah berkunjung ke Yerusalem dan memperhatikan hal ini. Banyak sekali para laki-laki Yahudi yang memakai topi lingkaran kecil. Nah, ini merupakan, topi ini disebut sebagai kippah atau juga yarmulke. Topi ini merupakan simbol atau bentuk penghormatan kepada Allah. Jadi jika seseorang memakai topi ini, itu tandanya orang ini menghormati Tuhan Allahnya, atau bahasa Inggrisnya honoring God. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, namun juga selain itu seharusnya sikap hormat dan takut akan Allah bukan hanya sekedar simbol, namun itu juga diwujud nyatakan dalam sikap sehari-hari kita. Nah, konteks ketika Bapak Ibu Saudara dan saya membaca Alkitab atau bacaan renungan malam hari ini adalah ditulis ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan. Saat itu banyak sekali mereka mengalami kekecewaan. Mengapa mereka kecewa? Tentu saja ketika mereka menghadapi kenyataan bahwa sekalipun mereka bekerja keras, berjerih lelah untuk memperbaiki hajat hidupnya, namun toh itu sia-sia. Mereka tetap terpuruk, tetap jatuh, bahkan mungkin tetap miskin. Nah, pada akhirnya situasi semacam ini membuat mereka pada akhirnya tidak mau lagi menghormati Tuhan Allah Israel, tidak mau lagi beribadah, dan bahkan tidak mau mempersembahkan korban-korban atau hal-hal yang terbaik untuk Tuhan Allah karena kekecewaan hidup yang mereka alami. Nah, hal ini juga ditunjukkan dengan sikap-sikap hidup mereka yang tentu saja 180 derajat itu di luar firman Tuhan atau di luar ketetapan Tuhan. Contohnya, banyak sekali mereka memiliki ternak-ternak yang terbaik di rumahnya. Namun ketika dalam hal beribadah, tradisi mereka harus mempersembahkan korban yang terbaik untuk Allah. Harus hewan jantan, harus yang tak bercela atau cacat, dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa juga memperhatikan dalam kitab Imamat. Namun kebanyakan dari mereka bukan justru mempersembahkan korban-korban yang sesuai dengan syarat-syarat itu, tapi sebaliknya. Justru mereka tadi kita lihat memberikan binatang yang apa? Yang timpang, yang cacat. Berarti ini kan
sama saja juga menghina Tuhan Allah sendiri. Jadi yang sisa-sisa, bahkan bukan lagi sisa, yang terburuk lah yang dipersembahkan untuk Allah. Nah, hal ini yang membuat pada akhirnya Tuhan Allah marah dan kecewa serta murka terhadap manusia. Bukan hanya tentang persembahan, bahkan juga dikatakan di sana ada penyimpangan-penyimpangan dalam hal hubungan suami istri. Banyak di antara mereka saat itu, yaitu para suami yang meninggalkan istri-istri mereka dengan menikahi istri-istri lain, bahkan juga istri yang notabene tidak mengenal Tuhan Allah. Hal ini juga tentu saja membuat Tuhan Allah murka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan hari ini juga merupakan teguran bagi kita sekalian. Lewat kitab Maleakhi ini kita belajar juga untuk melihat keberadaan diri kita. Misalnya, jikalau dalam hal persembahan, apakah sudah yang terbaik yang kita berikan untuk Tuhan selama pandemi COVID-19 ini? Tentu saja banyak di antara kita yang menderita, di mana suami atau istri kita sudah tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Namun sebagai manusia yang Tuhan berkati dengan akal budi, pasti kita juga diberikan hikmat untuk bagaimana tetap, yang pertama, mengucap syukur dalam segala hal, walaupun dalam situasi ini tentu saja sebagai manusia biasa bisa saja kita kecewa. Namun belajar dari peristiwa bangsa Israel ini, hal yang pertama kita belajar untuk tidak kecewa dengan hidup ini, namun sebaliknya selalu bersyukur karena banyak hal yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Dan kita beriman bahwa itu semua peristiwa-peristiwa kehidupan yang mungkin datangnya tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi kita, yang terkadang justru mungkin mengecewakan kita, itu semua Tuhan pakai untuk membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam iman, dan membuat kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan. Itu hal yang pertama. Kemudian untuk hal yang kedua, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau orang Kristen, kita kembali dipertanyakan dan diingatkan tentang hal persembahan. Sudahkah persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Jangan kita memberikan yang sisa, tapi kita memang sisihkan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kita berikan yang cacat, namun yang layak kita berikan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, misalnya saja ada sebuah iuran persembahan tetap yang dijalankan di sebuah gereja, dan itu sudah disahkan dalam pengesahan program kerja anggaran di tahun itu, otomatis anggaran itu digunakan untuk mendukung pelayanan di dalamnya. Jangan sampai justru kita sebagai umat di dalamnya memberikan tapi dengan tidak tulus, atau bahkan bersungut-sungut dan bahkan banyak memprotes. Nah, kebanyakan, mohon maaf, justru yang lebih banyak memprotes itu jarang sekali memberi, tapi dia berarti NATO, no action, talk only. Dan malam hari ini kita diingatkan kembali, Tuhan berfirman seperti apa? Jikalau tangan kananmu memberi, tangan kiri loh, berarti kan masih dalam satu bagian tubuh manusia, itu tidak boleh mengetahuinya. Apalagi kita ketika memberi berkoar-koar ke sana dan sini bahwa aku sudah memberi. Hal ini patutlah kita koreksi, dan supaya apa? Supaya kemarahan Tuhan itu tidak terjadi atas kehidupan kita, persekutuan kita.
Nah, berikutnya juga ketika Tuhan meminta kita memberi diri sebagai pelayannya, sebagai hambanya. Nah, mari kita juga memberikan waktu yang terbaik. Seluruh hidup kita dedikasikan kepada pelayanan. Waduh Bu, kami sudah melakukan yang terbaik Bu, pelayanan ini dan itu. Tapi toh masih dicerca, tapi toh masih dikatai atau dibicarakan di balik kita. Mari kita kembali mengingat bahwa Tuhan menginginkan kita untuk mempersembahkan yang terbaik, termasuk dalam pelayanan. Apapun gumul juang yang kita hadapi, yakin dan percayalah Tuhan mengetahuinya. Jika Tuhan mengetahui, Tuhan yang memilih dan menetapkan kita, maka Dia juga yang akan menguatkan kita. Maka pelajaran yang kedua, mari kita sebagai umatnya, ketika kita diingatkan untuk mau dan mampu mempersembahkan yang terbaik, persembahkanlah hidup kita, persembahkanlah secara total. Bahkan tadi jangan hanya sekedar kita hidup just sebagai manusia Kristen, identitasnya saja Kristen, namun kita melakukan setiap hal dalam iman kita ini hanya sekedar kamuflase. Tidak. Malam hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang benar-benar hidup sesuai dengan ketetapannya dan hidup tulus dan jujur. Apapun yang kita berikan kepada Tuhan, jangan kita berikan dengan sungut-sungut, karena justru itu tidak akan menjadi berkat. Maka ketika bangsa Israel, lihatlah, dia memberikan persembahan yang bercacat, ya, yang sisa, ya, yang bukan yang terbaik, atau bahkan mereka memberikan yang terbaik sih, cuman sungut-sungut, maka ganjarannya adalah kehidupan mereka tidak akan diberkati Tuhan. Mereka merasa bahwa pekerjaannya sia-sia. Pelajaran yang ketiga, jangan sampai kita seperti bangsa Israel saat itu, ketika mereka banyak sekali yang tidak setia dalam hal berumah tangga. Malam hari ini kita belajar untuk menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan terutama, dan yang berikutnya kepada sesama kita. Dalam hal ini adalah suami atau istri kita masing-masing, dengan meyakini bahwa pasangan-pasangan hidup yang Tuhan berikan itu adalah anugerah yang terbaik. Oleh sebab itu mari kita jaga, kita saling menopang, mensupport, mengasihi. Sampai kapan Bu? Ya sampai hanya maut yang memisahkan kita dengan pasangan-pasangan yang Tuhan telah berikan. Jikalau hal-hal ini sudah kita lakukan, maka kita sekalian dikatakan hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga tema malam hari ini yang adalah hormati selayaknya. Mari kita sebagai umatnya menghormati Dia dengan bukan hanya secara simbol, ya, bentukan, seperti halnya orang-orang Yahudi yang menunjukkan dengan memakai topi lingkaran kecil itu atau disebut kippah. Bukan hanya simbol seperti itu, namun juga diwujud nyatakan dalam sikap konkret kehidupan sehari-hari, mempersembahkan yang terbaik dan juga setia kepada Tuhan dan sesama. Kiranya Tuhan memampukan dengan Roh Kudus-Nya kepada kita sekalian yang mendengarkan renungan malam hari ini untuk memberlakukan firman-Nya dari sekarang kekal selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Mari kita berdoa. Benar ya Bapa bahwa kami sekalian yang hadir dalam persekutuan, di dalam ibadah keluarga Jemaat GPIB Hosana Tanjung Uban, menghormati Engkau dengan kekudusan-Mu, dengan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami juga berkomitmen lewat teguran, lewat sabda Tuhan dalam kitab Maleaki pasal 1 ayat 6 sampai 14 ini, yang mengajarkan kami untuk mau dan mampu mempersembahkan korban yang terbaik, bukan sisa atau malah yang bercacat. Kami berkomitmen untuk mempersembahkan hidup kami Tuhan seutuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Ampuni kami jikalau selama ini kami dalam hal bergereja, dalam hal beriman, hanya melaksanakannya secara ritual, tanpa makna dan juga tidak tulus dan jujur. Biarlah juga lewat bacaan sabda ini kami dimurnikan, sehingga kami hidup benar dan berkenan di mata-Mu Tuhan. Bahkan juga kami sekalian diingatkan untuk setia terhadap Engkau dan juga terhadap pasangan-pasangan kami sekalian. Dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel setelah pembuangan saat itu kiranya tidak kami contoh, namun kami menjadi pribadi yang setia sampai akhir, dan kami menyadari bahwa setiap pasangan-pasangan yang Tuhan percayakan bagi kami masing-masing itulah anugerah yang terindah yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, biar Engkau memberkati masing-masing rumah tangga dari sektor pelayanan 1 sampai 4 serta jemaat simpatisan yang mendengarkan dan mengikuti persekutuan malam hari ini. Sehingga juga kami boleh menjadi teladan yang baik, kami hidup berkenan di mata-Mu sampai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Begitu juga Tuhan, kami memohon biarlah Tuhan juga berkati setiap para hamba-Mu yang melayani saat ini, hamba-Mu yang bertugas sebagai pelayan liturgos, Diakon Aida Takarendehang, bersama dengan pemain musik Bapak Helsesman Bindura dan juga Kantoria Ibu Karlin Oro, dan juga adik kami multimedia Saudara Kevin. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan pelayanan yang kami saat ini berikan, dan pakai kami dengan talenta yang Kau percayakan untuk melayani Tuhan dan jemaat di kemudian hari dengan ketulusan dan kejujuran kami, sehingga Tuhan berkenan di dalamnya. Bapa, kami juga menyerahkan jemaat Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai 4 serta simpatisan ketika mereka juga harus bergumul dan menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. Untuk kuatkan kami Tuhan untuk tetap hidup takut akan Engkau, mengandalkan kekuatan Engkau dimanapun kami ditempatkan. Kiranya juga Tuhan berkenan untuk membebaskan kami dari pandemi ini, dan ketika masih kami bergumul, Tuhan kiranya juga mau berkati setiap para tim medis yang merawat pasien COVID, dan juga mereka yang kehilangan akan keluarga-keluarga terkasih. Bahkan juga pemerintah yang bersinergi memberikan yang terbaik, keputusan-keputusan, program-program kerja yang mereka miliki, kiranya Tuhan juga mau berkati sehingga semuanya mendatangkan damai sejahtera. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja kami, khususnya di GPIB Hosana Tanjung Uban. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk memberkati kami sekalian, para presbiter yang Kau pilih dan tetapkan, untuk memberikan pelayanan yang terbaik semua untuk Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur ketika di minggu tanggal 1 November yang lalu Engkau juga telah berkenan untuk memberkati saudara-saudara kami, di mana mereka telah diteguhkan dalam peneguhan unit misioner. Di dalamnya ada pengurus dan pelayan Polkat, dan juga sekaligus perkenalan komisi. Kiranya Tuhan berkati saudara-saudara kami yang duduk dalam unit misioner ini, sehingga mereka boleh berbuah dan buah mereka tetap, dan juga mereka menjadi pribadi yang setia sampai akhir. Bahkan juga kami umat-Mu Tuhan, jemaat yang juga menyaksikan diteguhkannya mereka serta perkenalan,
kiranya juga boleh mendukung, mendoakan, dan juga berjalan bersama-sama, sehingga penata layanan di gerejamu yang kudus ini semakin hari semakin berkualitas dan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk umat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, khususnya kami menyerahkan hamba-Mu Diakon Mori yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Busung. Tuhan mau kuatkan hamba-Mu sehingga ia boleh disegarkan kembali lewat perawatan dari tim medis yang ada. Tuhan juga beri ketetapan hati, kuasai hati dan pikirannya supaya tetap dapat mengucap syukur dalam segala hal. Dan Tuhan juga memberkati setiap orang, bahkan suami terkasih yang juga mengasihinya dan mendukungnya. Kiranya Tuhan juga mau menjaga dan memberkatinya. Kami juga menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang lain, jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Biarlah mereka juga boleh dipulihkan net makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, dan semuanya mendatangkan segala berkat kesembuhan. Kami juga menyerahkan umat Tuhan yang saat ini bersyukur karena penambahan usia, dalam usia pribadi maupun perkawinan. Bahkan juga mereka yang mengucap syukur karena mendapatkan pekerjaan, rumah baru, pasangan hidup, atau hal-hal yang juga menyukakan hati yang lainnya. Kiranya juga mereka tak lupa mengucap syukur kepadamu dan menyadari bahwa semuanya boleh dinikmati karena limpah kasih Tuhan dan pemeliharaan-Mu. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan seluruh pekerjaan usaha yang kami miliki. Tuhan kiranya berkenan membuka tingkap-tingkap berkat-Mu sehingga kami diberkati, dan juga lewat berkat itu kami juga kembali menyalurkannya bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dimanapun berada. Begitu juga kami menyerahkan anak-anak kami, cucu-cucu kami, kesehatan mereka, pertumbuhan mereka, pendidikan mereka. Biar juga Tuhan berkenan di dalam setiap aktivitas yang mereka jalani, dan juga semuanya di dalam ketetapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga menyerahkan para pemimpin majelis sinode kami yang ke-20 dengan setiap hal yang Tuhan percayakan. Biarlah Tuhan juga berkenan di dalamnya, dan setiap keputusan boleh Engkau berkati dan mendatangkan damai sejahtera bagi kami sekalian. Begitu juga dengan para pemimpin bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden dan wakilnya serta kabinet yang ada, para pemerintah tingkat pusat sampai daerah. Tuhan juga mau memberkati, khususnya kami warga masyarakat juga biarlah tetap hidup sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga kami dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Dan sebentar Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ritual kami dan akan memasuki ibadah aktual kami, kehidupan sehari-hari. Kami mohon penyertaan-Mu sehingga setiap pekerjaan, pikiran dan perbuatan kami semuanya muaranya adalah firman-Mu, dan kumpulkan kami di waktu-waktu yang akan datang untuk memuji memuliakan nama-Mu. Tahirkan kami juga dari setiap salah dosa kami Tuhan, sehingga Engkau berkenan mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Oh
Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dan dengarkanlah nats Alkitab dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8 yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, mari berdiri, kita menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk limpah kasih dan pemeliharaanmu sampai saat ini. Bahkan kami bersyukur untuk setiap anugerah dan berkat-Mu bagi kami semua. Berkati dan kuduskan persembahan yang kami bawakan ini, menjadi berkat dalam karya kasih dan kesaksian bagi sesama, bahkan untuk memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita mendengarkan sariwarta tanggal 4 November 2020. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam, Shalom. Kami mohon kesediaannya untuk mendengarkan sejenak sariwarta ibadah keluarga Rabu tanggal 4 November 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, yaitu Pendeta Nyonya Rorodiah Kusumawati Roni SSI Teol. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan yang sudah Ibu berikan bersama keluarga. Berikut, kami juga mengucapkan terima kasih bagi pelayan yang bertugas, pemain musik Kantoria. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Dua, informasi ibadah. Diberitahukan kepada jemaat sekalian, jadwal ibadah hari Minggu di Tanjung Uban, tanggal 8 November 2020, pukul
09.00 WIB ibadah hari Minggu, jemaat yang mengikuti jemaat sektor pelayanan 2 dan simpatisan. Dan pukul 15.00 WIB jemaat yang mengikuti jemaat sektor pelayanan 1 dan jemaat sektor pelayanan 3. 2. Jadwal ibadah hari Minggu di pos pelayanan Lagoy tanggal 8 November 2020 pukul 08.00 WIB jemaat yang mengikuti jemaat sektor pelayanan 4 dan simpatisan. Untuk ibadah seterusnya akan diberlakukan sesuai dengan jadwal yang diwartakan. 3. Rapat pengurus Pelkat dan pelayan PA, PT, serta komisi. Diinfokan bagi pengurus Pelkat dan pelayan PA, PT, serta komisi bahwa akan diadakan rapat koordinasi atau pertemuan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 untuk Pelkat PA dan PT. Waktu pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gedung gereja. Untuk Pelkat GP, PKP, PKB, PKLU dan komisi-komisi pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 pukul 19.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di gereja. Agenda penyusunan program kerja dan anggaran periode 2020-2021. Dihimbau bagi saudara untuk membawa laptop masing-masing, 1 per Pelkat atau komisi untuk revisi penyusunan program kerja tersebut. 4. Kelas katekisasi reguler tahun 2020. Sabtu tanggal 7 November 2020 pukul 16.00 WIB di konsistori dengan materi sejarah pengakuan iman dan pemahaman iman GPIB. Pengajar Penatua Monica. Petugas ibadah pembuka Saudara Willy, penutup Saudari Michelle. Minggu tanggal 8 November 2020 pukul 16.00 WIB di konsistori. Pembacaan struktur pembagian Alkitab Perjanjian Baru dan tema-tema Perjanjian Baru. Penatua Nursia. Pembuka Saudara Billy. Doa penutup. Penutup Saudari Prida. Para katekisan wajib mengikuti ibadah hari Minggu. Tatap muka selalu dijadwalkan pagi hari maupun ibadah keluarga via kanal YouTube dan mencatat isi khotbah di buku khusus khotbah, bukan buku catatan katekisasi. Para katekisan wajib mempersiapkan diri untuk materi minggu depan yang akan dibawakan. 5. Pengumpulan persembahan. Diberitahukan bagi jemaat yang mengikuti ibadah keluarga dan ibadah hari Minggu melalui live streaming di rumah masing-masing. Persembahan syukur dan persembahan lainnya dapat menghubungi atau menginformasikan dan menyerahkan kepada masing-masing majelis sektor. Rekap dan perhitungan persembahan akan dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.00 WIB atau usai ibadah hari Minggu di Tanjung Uban. Kami mengucapkan terima kasih atas persembahan yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari telah berikan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan melimpah atas kehidupan jemaat sekalian. Demikian sariwarta pada hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat yang terkasih, mari berdiri. Marilah hidup dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilanmu di tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup tenang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat, Tuhan arahkanlah hati dan pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Ibadah keluarga selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.